Selamat pagi Pak Teguh dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Mia bersama dengan Cici, Tami, Tere, Oza, Sinta, dan Citra akan mencoba menjelaskan mengenai globalisasi, McDonaldisasi, dan glokalisasi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu yang dimaksud dengan globalisasi, McDonaldisasi, dan glokalisasi. Yang pertama adalah globalisasi. Nah, globalisasi adalah proses mendunianya suatu hal sehingga batas antara negara menjadi hilang. Globalisasi didukung oleh beberapa faktor, seperti perkembangan teknologi, transportasi, ilmu pengetahuan, telekomunikasi, dan sebagainya yang kemudian berpengaruh pada perubahan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Misalnya, dalam aspek ekonomi, globalisasi menimbulkan terbentuknya pasar bebas yang membuat perdagangan antar negara dapat dilakukan lebih bebas. Kemudian yang kedua ada McDonaldisasi. McDonaldisasi adalah istilah yang digunakan oleh Richard untuk menggambarkan fenomena munculnya industri-industri raksasa yang menjalar secara global dengan ide rasionalitas sebagai faktor determinan yang kemudian mempengaruhi sendi-sendi kehidupan sosial budaya masyarakat. Richard memilih McDonald's karena perusahaan cepat saji ini adalah perusahaan terdahsyat yang pernah ada di bumi. McDonald's telah sukses besar di arena internasional. Kegemilangan McDonald's ini kemudian menjadi motivasi bagi industri-industri lainnya sehingga inovasi yang dimiliki oleh McDonald's tersebut dijadikan sebagai role model terhadap dunia bisnis. Nah, dengan demikian muncullah perusahaan-perusahaan raksasa kelas dunia lainnya yang kemudian mewabah kemana-mana seperti Walmart, KFC, Starbucks, Pizza Hut, Domino, H&M, Zara, IKEA, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, glokalisasi. Glokalisasi adalah suatu istilah yang digunakan ketika perusahaan internasional mengadaptasi metode, produk, atau layanannya agar sesuai dengan kondisi setempat. Istilah ini adalah kombinasi globalisasi dan lokalisasi. Jadi, secara ringkas, ini adalah strategi transnasional yang melibatkan kombinasi globalisasi dan lokalisasi. Globalisasi melibatkan strategi standarisasi di pasar luar negeri, dan lokalisasi melibatkan adaptasi dengan kebutuhan lokal. Berikut adalah pengertian dari globalisasi. Globalisasi adalah penyebaran praktik, relasi, kesadaran, dan organisasi ke berbagai penjuru dunia yang telah melahirkan transformasi dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Kemudian, apa perbedaan dari globalisasi dan lokalisasi? Jika globalisasi menekankan pada standarisasi produk dan homogenisasi budaya, lokalisasi adalah kebalikannya. Standarisasi produk berarti membuat sebuah produk yang dapat digunakan di seluruh dunia tanpa ada penyesuaian dengan selera lokal. Contoh umum standarisasi ini adalah produk laptop dan ponsel. Di negara manapun kedua produk ini berada, spesifikasinya akan sama. Itu kontras dengan produk makanan cepat saji. Beberapa menu mungkin hanya ditemukan di Indonesia dan tidak ditemukan di negara lain seperti contohnya nasi uduk di McDonald dan juga bubur ayam. Itu belum tentu ada di McDonald yang berada di negara lain. Untuk selanjutnya akan lebih diperjelas lagi oleh rekan. Saya terima kasih. Baik dari segi ekonomi maupun dari segi budaya. Pengaruh adanya globalisasi pada segi ekonomi yakni kekuatan ekonomi negara maju dan pengaruhnya yang dominan acap kali menjadikan negara berkembang tak ubahnya seperti pangsa pasar dan ladang persemaian bagi berbagai kepentingan perusahaan multinasional. Misalnya, pesatnya globalisasi di bidang ekonomi otomatis membuat sebuah negara menjadi terbuka. Akibatnya, perusahaan-perusahaan yang berasal dari luar negeri dapat leluasa masuk ke sebuah negara dan membuka peluang produk-produk baru yang berasal dari pasar global masuk ke pasar domestik. Hal ini juga terjadi di beberapa negara berkembang di Asia Tenggara. Misalnya di negara kita, banyak sekali perusahaan asing dari berbagai negara dengan ekonomi terbaik di dunia masuk ke Indonesia, seperti menjamurnya perusahaan asing KFC, McDonald, Starbucks, KFC,
naik, dan masih banyak lagi. Hal ini dikarenakan adanya perdagangan bebas yang memudahkan penanaman modal internasional menjadi lebih terbuka dan perusahaan global mempunyai akses untuk melakukan investasi di semua negara serta kemudahan dalam kegiatan ekspor dan impor yang diakibatkan karena adanya globalisasi. Kemudian yang berikutnya, pengaruh adanya globalisasi pada segi budaya, yakni globalisasi merupakan proses penjajahan budaya, westernisasi, atau paling tidak proses pencampuran berbagai unsur global dan lokal yang menghasilkan globalisasi. Yang pada hakikatnya, globalisasi telah membawa nuansa budaya dan nilai yang mempengaruhi selera dan gaya hidup masyarakat. Hal ini terjadi karena melalui media yang semakin terbuka dan terjangkau, sehingga masyarakat dapat menerima berbagai macam informasi tentang peradaban baru datang dari seluruh penjuru dunia. Tetapi pada kenyataannya, globalisasi didominasi oleh pengaruh budaya negara barat. Sehingga dengan adanya penjajahan budaya memicu adanya pembaharuan kesenian. Misalnya, hadirnya berbagai tontonan dan hiburan yang dikemas lebih modern di era globalisasi berimbas pada redupnya kesenian tradisional seperti minat masyarakat menurun disebabkan oleh pengaruh budaya luar negeri yang lebih diminati masyarakat ketimbang kesenian tradisional. Sedangkan untuk pencampuran unsur global, misalnya contohnya seperti angklung, yang dimana untuk zaman saat ini angklung dikemas dengan sangat bagus oleh berbagai orang yang kreatif, sehingga kombinasi budaya angklung dapat berbaur dengan budaya zaman sekarang dan dapat diterima oleh uh, semua orang khususnya untuk para kaum milenial seperti ini, karena musik tersebut telah dikombinasikan atau diaransemen ulang dengan mengikuti musik barat seperti electronic dance atau musik yang tengah digandrungi anak muda seperti itu. Nah, setelah tadi dijelaskan mengenai globalisasi, sekarang kita akan masuk ke McDonaldisasi. Nah, apa itu McDonaldisasi? Nah, McDonaldisasi itu ya seperti kita sudah familiar dengan kata McDonald ya, kita semua pasti sudah familiar. Nah, McDonaldisasi itu merupakan istilah yang dipakai seorang sosiolog yaitu George Ritzer dalam bukunya berjudul McDonaldization of Society. Nah, Ritzer ini menjelaskan bahwa McDonaldisasi terjadi ketika satu budaya memiliki ciri-ciri restoran makanan cepat saji. Dalam hal ini adalah McDonald. Nah, McDonaldisasi sendiri merupakan perpindahan dari metode pemikiran tradisional ke arah rasional. Nah, jadi Ritzer ini menggambarkan fenomena munculnya industri-industri raksasa yang menjamur secara global dengan ide rasionalitas sebagai faktor yang mempengaruhi sendi-sendi kehidupan sosial budaya dalam masyarakat. Nah, Ritzer ini terinspirasi oleh sosiolog yaitu Max Weber yang memakai model rasionalitas birokrasi. Weber ini memakai model rasionalitas birokrasi untuk mewakili arah masyarakat yang mengalami peralihan. Namun, bedanya dengan Weber, Ritzer memandang bahwa restoran cepat sajilah yang mewakili rasionalitas seolah menggantikan birokrasi untuk menyebarluaskan cara kerja rasional. Nah, model bisnis seperti ini ternyata mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat, khususnya pada aspek kebudayaan manusia di dunia saat ini. Nah, ide yang berangkat dari upaya untuk merasionalisasi kinerja bisnis ini kemudian memunculkan irasionalitas. Nah, pasti teman-teman juga bertanya, kenapa kok McDonald atau McDonald ya? Kenapa kok McDonald? Nah, karena perusahaan cepat saji ini merupakan perusahaan tersukses yang pernah ada, perusahaan fast food tersukses yang pernah ada. Jadi McDonald ini sukses besar di area internasional. Lebih dari setengah restoran McDonald ini berada di luar Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat sendiri itu merupakan negara asal pertama kali McDonald muncul atau didirikan. Nah, sekarang
lebih dari setengah pendapatan McDonald itu berasal dari operasi luar negeri. Seperti yang kita tahu, dimanapun McDonald itu sudah menjamur. Nah, bahkan di Indonesia sendiri, di seluruh Indonesia itu kita dengan mudah dapat menemukan outlet-outlet McDonald yang ada, baik itu di mall maupun di jalan-jalan. Itu sudah banyak outlet McDonald yang berdiri. Jadi McDonald ini terhitung sangat sukses. Bahkan kita kalau pergi keluar, ke Malaysia, ke Singapura, mau ke Eropa pun, kita pasti menemui McDonald ini. Itu sebagai gambaran dari kesuksesan McDonald di kaca internasional. Nah, kesuksesan McDonald ini kemudian menjadi motivasi bagi industri-industri lainnya, sehingga inovasi yang dimiliki oleh McDonald tersebut dijadikan sebagai pedoman atau role model terhadap dunia bisnis. Nah, dengan demikian muncullah perusahaan-perusahaan raksasa kelas dunia lainnya yang kemudian menjamur atau muncul di mana-mana. Seperti yang kita ketahui, ada KFC, ada Starbucks, ada Pizza Hut, ada Domino's Pizza, ada H&M, Zara, Nike, IKEA, dan masih banyak lagi. Nah, coba kalau kita lihat, misalkan kita masuk ke dalam mall, itu kita akan menemukan perusahaan-perusahaan semacam yang sudah disebutkan di atas. Ada KFC, Starbucks, ada Sportation, ada Zara. Itu dengan mudah kita dapat temukan di situ. Bahkan misalkan di Jogja sendiri, kita di mall mana, Amplas misalkan, kita di Amplas ataupun di Malioboro Mall, ataupun di XNM ataupun di JNM, itu kita akan menemui usaha massal seperti ini tuh dengan mudah. Dan di satu mall dengan mall lainnya itu akan sama isinya. Kita masuk ke Amplas, kita masuk ke Mall Malioboro, yang kita temui itu outlet-outletnya tuh hampir sama. Ada Zara, ada juga McDonald, ada Pizza Hut, itu sama gitu outletnya. Kemudian kesuksesan besar McDonald ini di mata masyarakat dunia serta model yang terbukti sangat menarik tersebut membuat Ritzer ini melakukan penelitian terhadap bisnis fast food ini. Jadi tertarik Ritzer ini melakukan penelitian bagaimana McDonald tuh bisa sesukses ini. Nah, dalam penelitian Ritzer itu menemukan 5 dimensi yang merupakan inti dari kesuksesan model ini. Nah, yang akan dijelaskan selanjutnya oleh teman saya, Cici. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang dimensi McDonaldisasi. Adapun prinsip-prinsip yang berlaku di McDonald itu 1. Efisiensi, yaitu memilih sarana optimal bagi tujuan akhir yang telah ditetapkan. Di sini saya akan menjelaskan bagian itu dulu. Jadi, optimal dalam hal ini itu diartikan sebagai upaya untuk mendapatkan dan memanfaatkan sarana yang ada dengan sebaik-baiknya. Lalu dalam masyarakat McDonaldisasi itu, mereka menjadi cenderung menggantungkan diri pada sarana yang ditemukan dan dikembangkan. Jadi misalnya di sebuah McDonald nih, di situ ada mesin penggorengan. Nah, mereka akan menggantungkan karyawannya itu mereka bekerja di mesin penggorengan itu, tidak menciptakan mesin-mesin penggorengan sendiri atau bahkan menggoreng di wajan sendiri, seperti itulah. Nah, selanjutnya masyarakat itu digiring untuk lebih efisien. Nah, efisien itu bisa dilihat dalam prosesnya, yaitu organisasi yang terMcDonaldisasi akan menyiapkan alur kerja dan teknik produksi dengan prinsip yang efisien, melibatkan sejumlah pekerja dengan tugas khusus, serta dengan menggunakan teknologi modern. Jadi misalnya seperti ini, kalau di McDonald itu, kasir ya tugasnya sebagai kasir, terus mereka yang bekerja di bagian, misalnya yang buat burger ya buat burger, buat ayam goreng ya ayam goreng. Jadi mereka memisahkan antara tugas yang satu dengan tugas yang lain, tidak
mereka yang menjadi kasir juga menjadi bagian di dapur, itu tidak. Karena kembali lagi McDonald itu menerapkan prinsip efisien. Selanjutnya produk yang dihasilkan, yaitu dengan menyederhanakan produk. Upaya ini merupakan landasan industri dari McDonaldisasi, yaitu sedikit bahan mentah, sederhana dalam pembuatan penyajiannya, tetapi bisa cepat untuk dikonsumsi. Misalnya kita ambil contoh ayam goreng. Nah, ayam goreng di McD itu kan mereka cepat dalam penyajiannya, jadi kita tidak harus menunggu lama untuk membeli ayam goreng itu karena proses pembuatannya pun cepat. Ya, namanya juga restoran cepat saji. Lalu pada kegiatan teknis dan pelayanan, McDonaldisasi itu meminta konsumennya juga ikut andil dalam melakukan sesuatu yang sebelumnya itu dikerjakan oleh karyawan. Misalnya kalau kita beli di McD kan kita harus di situ tuh menerapkan self service. Jadi kita ketika membeli di kasir itu kita harus menunggu sampai pesanan kita itu jadi, dan kita harus membawanya ke meja yang kita pilih. Jadi kita diharapkan untuk menunggu membawa pesanan itu sendiri tanpa dibantu oleh pelayan. Akan tetapi bisa juga sih kalau semisal kita pesannya juga dalam jumlah banyak atau pesanan kita sedang dibuat dan menunggu cukup lama demi tetap efisien, lalu kita disuruh untuk nunggu di meja dan nanti kita akan diantar, itu juga bisa. Tapi umumnya kita membawa makanan itu sendiri ke meja yang kita pilih. Nah, selanjutnya prinsip efisiensi McDonaldisasi juga ada pada praktek medis, pusat perbelanjaan, hiburan, dan olahraga yang telah dirancang dioperasionalkan secara efisien. Nah, itu kita juga bisa mengambil contoh di tempat pusat perbelanjaan itu. Hal sepele aja, misalnya parkir. Sekarang parkir itu tidak ada tukang parkirnya ya biasanya, tetapi kita masuk tinggal pencet tombol aja, habis itu kita dapat karcis tiketnya, nanti kita keluar tinggal bayar itu pakai karcis yang kita ambil tadi, seperti itu. Nah, contoh lagi misalnya kalau kita masuk nih di Carrefour, nah kita kan bebas memilih barang-barangnya tanpa menyuruh pelayannya untuk mengambil. Nah, ketika itu juga dikatakan sebagai efisiensi menurut dimensi McDonaldisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Angela Merisi terkait dengan prinsip McDonaldisasi. Nah, untuk prinsip McDonaldisasi yang selanjutnya adalah prinsip kemudahan yang diperhitungkan. Itu lebih menekankan pada sesuatu yang dikalkulasi, dihitung, dan juga dibilang, serta menekankan pada suatu kuantitas dibandingkan pada suatu kualitas. Nah, penekanan pada suatu kuantitas ini menyangkut dua hal. Yang pertama adalah proses, dan yang kedua adalah hasil akhir. Proses itu nantinya lebih menekankan pada suatu kecepatan, sedangkan hasil akhir itu lebih menekankan pada suatu seberapa banyak produk yang nantinya bisa dihasilkan. Nah, untuk sebuah organisasi yang ter-McDonaldisasi, biasanya sebuah kecepatan itu menjadi suatu kemudahan yang diperhitungkan. Nah, oleh karena itu, dalam kegiatan sehari-harinya, biasanya organisasi selalu membuat sebuah terobosan-terobosan baru agar bisa menghasilkan produk dalam jumlah yang banyak, namun dalam waktu yang relatif singkat. Nah, kemudian terkait dengan prinsip kemudahan yang diperhitungkan ini tidak hanya ada dalam fast food saja, tetapi juga ada dalam bidang-bidang lain seperti seperti praktek medis, kemudian televisi, olahraga, politik, publikasi, dan juga pendidikan.
Nah, misalnya saja dalam bidang publikasi, informasi itu bisa disebarluaskan secara luas kayak gitu melalui berbagai media sosial seperti Twitter, Instagram, kemudian WhatsApp dan juga media-media sosial lainnya tanpa adanya batasan ruang dan juga waktu. Kemudian dalam pendidikan, misalnya seorang mahasiswa yang ingin mengambil semester pendek atau semester cepat, maka dia juga harus mengejar SKS dalam jangka waktu yang pendek dan padat dan dengan biaya yang lebih mahal pastinya. Kemudian dalam bidang praktek medis, misalnya seorang dokter yang sekarang sudah banyak alat-alat canggih yang bisa membantu cara kerja dokter sehingga mempercepat dokter dalam menangani pasien. Nah, untuk prinsip yang selanjutnya adalah prinsip prediksi, yaitu terkait dengan bagaimana cara kerja ala McDonaldisasi, yaitu memberikan kepastian pada berbagai aspek atau pada banyak aspek. Dalam hal ini misalnya pada suatu karyawan, maka lebih memastikan pada suatu cakupan kerjanya. Jadi apa yang dilakukan oleh seorang konsumen, yaitu atas dasar directing atau arahan dari seorang manajernya gitu. Kemudian dalam bidang organisasi misalnya warna, ukuran, kemudian bentuk itu lebih diseragamkan misalnya pada suatu produksi baju ya, itu bahannya sama menggunakan katun tetapi untuk bentuk, coraknya dan lain sebagainya itu dibedakan. Nah, untuk prinsip prediksi ini sendiri ditawarkan oleh dalam prinsip McDonaldisasi karena dia ingin bahwa produk dan juga pelayanan itu bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama sekaligus konsisten. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang keempat adalah McDonaldisasi menawarkan kontrol melalui substitusi non-manusia. Maksud dari substitusi non-manusia adalah menggantikan manusia dengan teknologi non-manusia yang dilakukan melalui penemuan cara-cara untuk meningkatkan kontrol atas proses produksi, pekerja, dan pelanggan. Namun, teknologi yang dimaksud dalam prinsip ini tidak hanya mencakup mesin maupun peralatan saja, tetapi juga material, skills, pengetahuan, hukum, aturan, prosedur, serta teknik. Sistem kerja yang dipraktikkan dalam industri makanan cepat saji seperti McDonaldisasi selalu sama, baik itu dalam pengolahan bahan, penyajian, bahkan apa yang dikatakan oleh para pegawai pada pelanggan pun sama atau serupa. Hal ini tidak hanya perusahaan-perusahaan di Indonesia saja, tapi perusahaan di luar negeri seperti Amerika, Thailand, Australia itu sama. Contoh lain dalam kehidupan sehari-hari yang kita temui adalah ketika kita pergi ke Indomaret. Ketika kita masuk, maka pegawai akan menyapa kita dengan ucapan misalnya, "Selamat pagi, selamat datang di Indomaret, selamat berbelanja." Akan selalu seperti itu. Entah itu di Indomaret manapun akan selalu seperti itu. Kemudian ketika kita selesai berbelanja dan akan membayar barang yang kita beli, maka pegawai selalu menawarkan produk yang promo. Jadi semisal ada roti sedang ada promo, maka pegawai akan menawarkan produk tersebut kepada pelanggan. Misalnya, "Silahkan Kak, rotinya beli 2 gratis 1. Kemudian setelah kita selesai bertransaksi, maka pegawai akan memberikan ucapan, "Terima kasih, selamat datang kembali." Begitu. Hal ini membuat para pekerja dalam industri ini terlihat seperti robot yang dikontrol dan diprogram secara otomatis. Namun ya memang seperti itu, karena otomatisasi tersebut tercipta melalui pelatihan-pelatihan dan berdasarkan pada kode etik pekerja yang telah ditetapkan. Prinsip yang kelima atau prinsip yang terakhir justru bertolak belakang dengan 4 prinsip lainnya karena pada prinsip ini menekankan pada pengaruh negatif dari praktik McDonaldisasi. Prinsip rasional yang mendasari bekerjanya organisasi modern dalam McDonaldisasi justru melahirkan irasionalitas dalam berbagai bentuk.
Antara lain, inefisiensi, ketidakmampuan prediksi, ketidakmampuan dihitung, serta hilangnya kontrol. Dan yang paling parah adalah mengingkari prinsip kemanusiaan. Contohnya saja, dalam menerapkan prinsip efisiensi dan kemudahan diperhitungkan, para pegawai dituntut untuk selalu bekerja dengan cepat sehingga produk dapat dihasilkan dalam waktu yang relatif sangat singkat. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, maka tidak menutup kemungkinan akan tercipta dehumanisasi para pegawai. Selain itu, McDonaldisasi juga memungkinkan adanya ancaman kesehatan karena prinsip efisiensi yang diterapkan membuat bahan makanan yang ada adalah bahan yang siap pakai dan sedikit mungkin bahan mentah, sehingga tentu saja hal ini tidak baik bagi kesehatan. Kemudian apa yang dikerjakan oleh karyawan pada setiap perusahaan McDonaldisasi dimanapun di dunia adalah selalu sama, sehingga hal ini dapat menciptakan proses homogenisasi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang selanjutnya, yaitu mengenai globalisasi versus lokalisasi, di mana globalisasi proses perubahan cepat pada sendi kehidupan berbagai negara. Kehadiran mall adalah contoh kekosongan dari globalisasi. Menurut Rizer, ada 4 bentuk kekosongan. Yang pertama, non-tempat, di mana pengaturan yang hampir semuanya kosong dari muatan. Yang kedua, non-benda, yaitu item seperti kartu kredit yang tidak bisa dibedakan dengan jutaan kartu kredit lainnya dan penggunaannya hampir sama. Yang ketiga, ada non-orang, di mana karyawan atau pekerja yang berkaitan dengan tempat, misalnya telemarket yang bisa berinteraksi dengan semua pelangganan. Maksud saya pelanggan, dengan cara yang tidak jauh berbeda. Yang terakhir ada non-jasa, yaitu mengkaji sejauh mana dan ke arah mana polemik antara globalisasi dan glokalisasi berakhir. Yang berikutnya ada glokalisasi, di mana pencampuran budaya akibat dari globalisasi dan produk yang tidak bias digolongkan sebagai budaya lokal atau global. Menurut Roland Robertson, unsur penting globalisasi sebagai berikut. Yang pertama, dunia sedang berkembang menjadi pluralistis. Yang kedua, individu dan kelompok lokal adalah agen penting dan kreatif. Yang ketiga, sifat proses sosial saling bergantung dan berhubungan. Yang keempat, komoditas dan media menyediakan materi untuk ciptain individu atau kelompok. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.